Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, salam kebajikan, selamat pagi semuanya. Yang saya hormati, sahabat baik saya, senior saya, Prof. Makin, walaupun saya sering meledek beliau Kanjeng Nabi, karena beliau adalah salah satu orang Indonesia yang penelitiannya cukup unik tentang klaim-klaim orang yang disebut sebagai Nabi. Kalau mungkin sahabat-sahabat wisudawan kenal beliau di milis-milis diskusi, namanya Nabi Al-Makin @yahoo.com. Dan tentu saja yang saya hormati jajaran wakil rektor, senat akademik, dekan, dan seluruh sivitas akademika UIN Sunan Kalijaga, dan tentu yang saya banggakan adik-adik, wisudawan dan wisudawati yang hari ini telah diwisuda dan mengambil sumpah, mengucapkan ikrar. Dan tentu saja yang saya muliakan Bapak Ibu sekalian, para wali wisudawan dan wisudawati yang menurut saya paling berbahagia di ruangan ini adalah para orang tua. Kalau wisudawan, wisudawati itu bahagia, tugasnya selesai, rampung, alhamdulillah. Tapi kelegaan itu, tidak ada kelegaan yang luar biasa, kebahagiaan yang luar biasa yang dirasakan oleh orang tua wisudawan dan wisudawati ini. Saya jadi teringat dulu waktu saya kuliah dan alhamdulillah wisuda. Saya kuliah S1 di Institut Teknologi 10 November dan Universitas Airlangga Surabaya. Jadi saya bukan alumni UIN, ini mohon maaf ini. Ini juga terus terang agak grogi ini. Bicara di hadapan para wisudawan dan wisudawati, karena di hadapan saya ini adalah sarjana sekaligus calon ulama. Ya, agamawan sekaligus sarjana yang agamawan, para calon kiai, para calon bunyai. Kalau saya ini apalah, saya ini cuma wasekjen Ansor, orang Banser, yang jaganya cuma tugasnya jaga kiai. Nanti di kemudian hari sayalah yang mengawal adik-adik sekalian yang mungkin nanti akan jadi kiai, jadi para masaih dan seterusnya. Saya diminta oleh Pak Rektor sharing tentang pengalaman dan sebagainya. Mudah-mudahan ini kalau misalnya dianggap baik bisa dijadikan pelajaran, kalau enggak ya didengarkan. Alhamdulillah di tahun 2003 yang lalu, teman-teman sudah lahir belum ya tahun 2003? Sudah ya. Umur berapa? SD, TK? TK ya. Saya wisuda dari Universitas Airlangga dan jadi wisudawan terbaik di Universitas Airlangga. Sebelumnya saya aktivis kampus. Saya jadi presiden BEM,
nyaris 2 tahun karena tidak ada yang mau menggantikan saya. Alhamdulillah lulus dan saya ingat betul, yang bahagia itu bukan saya. Yang bahagia itu almarhumah umi saya. Karena saya diasuh oleh almarhumah umi sejak almarhum abah saya meninggal pada saat saya umur 3,5 tahun. Beliau jualan kain, menjual apapun yang halal untuk nyekolahkan putra bungsunya ini, yang belingnya Masya Allah. Mungkin di depan saya tidak ada yang sembeling saya. Saya SMP kelas 2 itu harus dijauhkan sama umi saya. Karena waktu SMP kelas 1 mau naik kelas 2, saya nusuk pakai pisau pramuka. Teman sekelas saya masih ingat namanya Anggoro. Anaknya Kapolsek. Ciloko tenan nih. Jadi pada saat itu saya SMP kelas 1 di Pamulang. Saya dulu masih bertetanggaan dengan Profesor Martin van Brunissen yang pada saat itu jadi visiting scholars di UIN Jakarta. Jadi ya saya tereksposur dengan UIN itu sejak itulah kayaknya. Walaupun statusnya tetangga lah. Saya nusuk teman saya dan koma. Ini entah alhamdulillah apa innalillah. Kalau meninggal ya wassalam. Dan saya ingat betul wali kelas saya mendatangi rumah, menyampaikan ke Umi, Bunyai, putranya dibawa lari saja. Entah kemana, yang penting dibawa lari, jangan di sini. Karena yakin putra Bunyai masuk penjara. Ini yang saya tusuk, anaknya Kapolsek. Ya ora duwe utek biyen nih. Sebenarnya kalau dirunut karena teman saya itu minta contekan lah ya. Minta contekan, terus saya nggak ngasih. Nah karena beliau mungkin agak sombong gitu, agak merasa putra Kapolsek, ini orang kok nggak mau ngasih contekan, dia ngeluarin pisau pramuka dan pisau pramukanya sebenarnya pisau pramuka dia. Saya masih ingat betul saya SMP kelas 2 dibawa ke Surabaya dan itu adalah kali pertama saya jauh dengan umi saya dan saya dititipkan di pesantren Sido Sermo. Ucapan umi saya ke Yai Mas Mansur Talha, saya masih ingat betul, Yai, saya nggak sanggup didik anak saya. Saya nggak sanggup didik anak saya. Saya yakin lah wisudawati di sini nggak ada yang sembeling saya. Pada saat saya di pondok, ini juga nggak tahu mungkin kisahnya berbeda. Kalau di pondok itu banyak orang menitipkan anaknya agar anaknya jadi alim macam-macam. Kalau saya alhamdulillah tambah beling. Karena di pondok saya ngerti jalannya taubat. Nah ini tambah beling. Tapi alhamdulillah saya bisa melewati SMP dengan baik. SMA masuk SMA terbaik di Jawa Timur, di SMA Negeri 5 Surabaya. Terus kemudian masuk ITS, terus kemudian masuk Airlangga. Dan alhamdulillah semua perjalanan saya mulus semua. Kalau menurut saya pikir-pikir, itu bukan, sekali lagi bukan karena saya pintar. Bukan karena saya pintar, tapi karena doa luar biasa dari orang tua kita. Saya pikir wisudawan-wisudawan yang di depan ini yang wisudawan terbaik, kumlot dan sebagainya. Hakul yakin punya orang tua yang soleh dan solehah yang mendoakan di penghujung malam. Opo yo pinter. Coba diintrospeksi. Kalaupun memang ternyata baik, alhamdulillah. Kemudian ini kita nggak tahu di forum seperti ini kadang malaikat lewat. Kadang malaikat lewat. Saya begitu jadi wisudawan terbaik,
terus diwawancara oleh salah satu media, Surabaya Post pada saat itu saya masih ingat. Yang korannya sekarang udah nggak ada. Kayaknya Gusti Allah menetapkan koran itu gunanya untuk mewawancarai saya dan jadi wasilah perjalanan hidup saya. Saya diwawancara oleh salah satu wartawan, ditanya, "Mas, saya ini dianggap legenda karena bisa jadi presiden BEM, tapi kok bisa jadi wisudawan terbaik?" Itu jarang biasanya. Biasanya orang jadi aktivis kampus di HMI, PMI, GMNI dan seterusnya. Itu karena kehidupan perkuliahannya biasa-biasa saja, cari pelarian di luar. Saya ditanyain, kira-kira mau ini ngapain? Setelah lulus mau ngapain? Sama mungkin pertanyaan, ada orang tanya mungkin ke mbak-mbak wisudawan atau mas-mas wisudawan di sini, setelah lulus mau ngapain? Setelah lulus mau ngapain? Pada saat itu saya baru lulus UNER, lulusan terbaik. Saya asal ngomong, saya pengen kuliah ke Perancis. Dan itu ditulis di koran Surabaya Post itu. Bisa bahasa Perancis? Alhamdulillah enggak. Jadi nanti misalnya teman-teman di sini ada tetangga, kan syukuran kan pasti. Apalagi yang kuliahnya lama, terus madesu, masa depan suram. Ternyata kok bisa jadi wisudawan, wisudawati dari kampus terbaik, dari PTKIN terbaik yang dimiliki negeri ini. Kan pasti tanyain. Nah, jawabnya husnudzon sama Gusti Allah. Jawabnya husnudzon sama Gusti Allah. Ini pengalaman saya. Saya ditanyain, mau ngapain? Saya pengen kuliah ke Perancis. Gak ada background apa-apa, bahasa Perancis ngerti setem, gitu-gitulah pokoknya seorang jelas gitu. Nah, akhirnya tulisan liputan itu dibaca oleh konjen Perancis di Surabaya. Kemudian saya diwawancara, beneran kamu pengen kuliah ke Perancis? Saya bilang, iya kalau ada yang bayarin. Jawab apa adanya, pasrah nang Gusti Allah. Wes jawab, wes jangan pertama yang setelah kita jadi wisudawan, ini gantungan kita, channel kita cuma Gusti Allah sama orang tua. Wes setelah jadi wisudawan, wisudawati jangan sekali-kali kemudian menyakiti orang tua. Hakul yakin urip malah belangkrak kemana-mana. Kadang ini teman-teman sudah wisuda, rumangsa luwih pinter timbang orang tua macam-macam. Ah, bapak ibu cuma lulusan SD misalkan. Jangan sampai ya. Nah, begitu itu akhirnya diwawancara adalah alhamdulillah. Ya kok ternyata malaikat nyatet itu. Saya alhamdulillah bisa kemudian berangkat ke Perancis, dapat beasiswa S2 di Sorbonne. Yang mungkin tahu ceritanya apa? Laskar Pelangi ya, Andrea Hirata, yang katanya Sorbonne itu adalah altar pengetahuan. Alah gombal. Gombal. Lebih bagus kemana-mana Win Sunan Kalijaga. Di sana dosennya itu ngertinya cuma bahasa lokal, bahasa Perancis. Kalau di sini, wah para rektor guru besar kita bahasa internasional, nggak mau Jogja ya tuh. Bisa bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Arab, macam-macam. Bahasa Belanda. Di kampus saya Sorbonne yang katanya kampus tertua di Eropa itu. Tahun 1183, kita belum ada yang lahir ya. Nah, itu kampusnya desa. Cuman menang tua. Kalau Win Sunan Kalijaga ini kan menang tua, menang kualitas. Apalagi sekarang akreditasinya unggul. Apalagi kemudian lebih spesifik Fakultas Saintek. Ini akreditasinya unggul, sekelas sama ITB. Sekelas sama alma mater saya dulu ITS.
Jadi lulusan mana? UIN. Wah, harus bangga. Walaupun yang mengupayakan jadi akreditasi unggul bukan hanya teman-teman mahasiswa, yang paling banyak berperan tentu senat akademik yang di depan wisudawan wisudawati sekalian, Pak Rektor, Wakil Rektor, para biro dan seterusnya. Nah, alhamdulillah saya lulus S2 ya lumayan lah, cum laude lah, ya undeso saja. Ini pengalaman begitu di Perancis, saya nggak ngerti apa-apa. Di Sorbonne itu ada nama ujian namanya Grand Oral, ujian lisan besar. Jadi satu semester diujikan seluruh mata kuliah dalam sesi tanya jawab. Pilihannya kalau lulus lanjut, kalau nggak lulus DO. Itu di semester pertama. Begitu teman-teman masuk master ya. Jadi pilihan master dipilih lanjut atau DO. Dan itu adalah kali pertama saya nangis, gerung-gerung. Saya keinget umi saya. Kenapa? Ya mosok 6 bulan di Perancis, mulih DO. Apa kata umi saya? Umi saya itu sudah jual giwang apa? Ya ini giwang, tahu ya giwang ya? Jual giwang itu. Buat anaknya tambah-tambahan beasiswa, misalnya takut beasiswanya nggak turun, ya nggak seberapa. Jual giwang yang itu dikasih oleh almarhum uminya, jadi mbah saya. Itu buat anaknya sangu. Saya bingung, saya kepikiran, kalau nggak lulus, iya. Dan boleh percaya boleh tidak, selama di Perancis itulah saya justru lebih religius dibandingkan di Indonesia. Saya lebih banyak puasa sunnah, lebih banyak sholat tahajud, macam-macam. Karena persoalannya simpel, seperti yang mungkin ditulis oleh Auguste Comte, salah seorang sosiolog Prancis, dan juga Émile Durkheim. Ada yang kenal? Atau mungkin pernah dengar namanya lah, kalau kenal enggak lah, karena beliau sudah almarhum. Kecuali mungkin punya kemampuan wasilah sampai nembus bisa ngelihat ya. Nah, Émile Durkheim itu nulis buku namanya La Suicide. La Suicide itu artinya bunuh diri. Berdasarkan penelitian beliau, bunuh diri di Paris itu setahun itu rata-rata 12 orang. Dari 12 orang itu 10 mahasiswa. Dari 10 mahasiswa itu 6 diantaranya dari Sorbonne. Jadi peluang saya bunuh diri itu besar banget itu kalau berdasarkan penelitian Émile Durkheim. Nah, dalam kondisi seperti itu kita hanya punya satu yang bisa disambati. Mau sambat sama temen, emang lu aja yang susah, gue juga susah. Mau sambat sama siapa? Itu kayak lagunya Via Valen itu loh, sambat kali sinten itu loh. Ya sambat karo Gusti Allah. Alhamdulillah karena sering sambat Gusti Allah kasihan sama saya. Ya wis lah hari ini dilulusno wae lah. Alhamdulillah saya lulus 9 bulan master. Dan alhamdulillah karena lulus 9 bulan itu diperbolehkan untuk apply S3. Dan alhamdulillah lagi bisa lanjut S3 di kampus yang sama dan ditanyain lagi, pengen kuliah atau enggak? Terus jawab apa adanya. Kalau nanti sahabat-sahabat sekalian nanti mungkin ada orang iseng macam-macam, pengen kuliah lagi enggak? Jawab aja pengen. Asal ada yang bayarin. Terus jawab apa nih? Pengen kerja di perusahaan multinasional, pengen. Kalau diterima. Kita nggak tahu, malaikat ini sekarang lagi patroli di mana, nanti nyatet, oh ini keinginan Mas yang duduk paling belakang, Mbak yang duduk di tengah-tengah lagi ngelihat saya tanpa kedip misalnya itu. Nah, santai aja Mbak, saya sudah punya istri. Ini sekali lagi
ngomong baik. Karena momen seperti ini momen penuh rahmah. Karena orang tua kalian di sini ini penuh kebahagiaan. Kelegaannya luar biasa. Nanti begitu pulang tanyain, Bu, Mbok, Pak, Bu, Abah, Umi dan seterusnya. Piye? Alhamdulillah le. Cuman itu yang bisa terucap. Gak ada kata-kata lain. Kalau itu mau diungkapkan, udah ngedol sawah, kerja dari pagi sampai malam dan seterusnya. Banyaklah kisah-kisah itu. Dan alhamdulillah S3 saya bisa lulus dengan selamat. Beda dengan Andrea Hirata yang tidak lulus dari Sorbonne tapi lulus dari Edinburgh. Ya salah satu kampus bagus juga. Saya lulus dari Sorbonne pada saat doktor, alhamdulillah lulusnya pas-pasan, pas summa cum laude. Orang pasti tanya, kok bisa? Wong desa, wong Surabaya bisa lulus summa cum laude. Resepnya cuma satu, doa. Doa siapa? Bukan doa kita, doa orang tua, doa para kiai, para ya ini beliau-beliau di sini ya pengajar di UIN ini kan ya paling apes ya kiai lah, yang macak profesor itu sebenarnya sampingan, kiai dan bunyai lah beliau-beliau ini. Minta doa, telepon, saya nelpon, minta doa, dan alhamdulillah itu yang bisa mengantarkan saya bisa lulus doktor summa cum laude dari Sorbonne yang katanya kampus tertua, yang katanya Andrea Hirata adalah altar ilmu pengetahuan. Ini yang pertama. Kemudian saya lulus, saya nyambi jadi namanya ATER, masih di Paris, Attaché temporaire de l'enseignement et de la recherche, asisten dosen lah. Nah, terus kemudian ketemu pada saat itu rektor UI, bukan negeri ya, kalau UI negeri kan UIN. Ya, jadi ketemu rektor UI pada saat itu, Prof. Gumilar Rusliwa Sumantri. Beliau nanya, Mas, emang seneng ngajar di Perancis? Jadi profesornya lama. Walaupun sekarang saya juga nggak jadi profesor juga. Akhirnya saya kembali ke Indonesia, ya karena tawaran beliau lah yang saya pikir menarik. Walaupun akhirnya begitu nyampe di sini, gaji saya dibandingkan di Perancis, nolnya gelundung 1. Ya rodok nyesek saja nih. Yang paling nyesek nanti kalau sahabat-sahabat sekalian sudah berumah tangga. Apalagi wabil khusus yang mas-mas ini wisudawan ya. Nanti sudah kerja di Australia, di Jerman, macam-macam. Begitu wah, dalam rangka mengabdi gitu kan. Nanti Prof makin atau nanti rektor berikutnya Winsuka bilang, udahlah kembali ke Winsuka. Ngajar, gajinya 11-12 dibandingkan Kanada. 11-12 pangkatnya eksponensial ternyata. Hati-hati, pengabdian kita bisa dimanapun. Semua permukaan bumi ini adalah sajadah kita, tempat pengabdian kita. Jadi jangan berpikir kemudian, wah harus balik jadi dosen UIN. Ya boleh saja, tapi sekali lagi begitu pilihan jadi dosen UIN, apalagi kembali ke alma mater, itu bukan, sekali lagi itu bukan pilihan terakhir. Karena ngelamar kemana-mana gak keterima, ya wes lah. Bukan. Karena sekali lagi itu pengabdian. Saya kembali ke sini, terus akhirnya aktif Ansor, ya kan, mengisi waktu luang jadi dosen di UI dan seterusnya, dan alhamdulillah kemudian ketua umum Ansor jadi menteri agama, dan kemudian beliau meminta saya jadi tenaga ahli Gus Yakut untuk mendampingi
Beliau khususnya mendampingi terkait analisis dan pengembangan kementerian dan lembaga, termasuk mendampingi PTKIN di bawah Kementerian Agama. Jadi saya sering tektokan dengan Pak Rektor, konteksnya itu. Dan alhamdulillah UIN Sunan Kalijaga ini merupakan salah satu kampus yang sering disebut sama Pak Menteri. Yang paling dibanggakan lah, karena rektornya gercep. Rektornya itu gercep, ada masalah apa? Tulis media, set. Nah ini teman-teman ini, para wisudawan ini, jangan mau kalah sama Pak Rektor. Umurnya kan seperempatnya Pak Rektor, berarti kecepatannya kan harus 4 kali lebih cepat dibandingkan Pak Rektor. Terus yang kedua yang membanggakan lagi adalah UIN Sunan Kalijaga ini kalau tidak salah adalah salah satu-satunya PTKIN dengan akreditasi unggul. Tepuk tangan buat kita semua. Dan sebentar lagi ini akan diupayakan oleh Pak Rektor, gosipnya ini, saya nggak tahu betul atau enggak. Di standarisasi internasionalnya dinaikkan. Jadi saingan kita itu, saingan sahabat-sahabat wisudawan dan wisudawati sekalian, itu bukan UGM. Walaupun sama-sama Jogja terlalu kecil. Saingan kita itu minimal kampusnya Pak Rektor waktu master dulu Leiden lah gitu. Jadi mikirnya itu. Terus yang membanggakan lagi adalah, ini sekedar pengetahuan dari buat sahabat-sahabat sekalian, UIN atau PTKIN kita dibandingkan PTN secara kemampuan itu lebih jauh, lebih tinggi PTKIN. Oh iya, UGM misalnya Visipol UGM dibandingkan PTKIN, dibandingkan UIN Sunan Kalijaga lebih tinggi kita. Kenapa? Indikasi minimal itu adalah jurnal akreditasi ilmiahnya, jurnal ilmiah akreditasi internasional. Di PTKIN ini kita punya jurnal Scopus Q1. Di UGM itu levelnya Sinta 2. Ya nggak usah diguyu, ya sekedar tahu aja. Misalnya kemudian di UIN Sunan Ampel juga ada, di sini Al-Jamiyah kalau tidak salah, itu Q1. Bahkan beberapa guru besar di bidang sosial humaniora di kampus PTN yang katanya bagus-bagus itu, termasuk alma mater saya dari Universitas Airlangga, Surabaya, atau tempat kampus saya mengajar hari ini di UI, Universitas Indonesia, itu beberapa diantaranya guru besarnya nguber tulisan jurnal Scopusnya ke jurnal PTKIN. Nah, terus PTKIN ini lemahnya di mana? Lemahnya secara umum kalau misalnya di rata-rata di bidang saintek dan ilmu kesehatan dan kedokteran. Tapi ini tidak berlaku untuk UIN Sunan Kalijaga. Karena saintek kita juga akreditasinya unggul. Jadi saya nggak mau dengar cerita sedih dari alumni saintek UIN Sunan Kalijaga. Apalagi yang sekarang pakai selendang kumlot, susah nyari kerja, kalah saingan sama ITB, ITS, UGM, gak level kan? Saya nggak mau dengar cerita itu. Dan terakhir sebagai penutup, yang mungkin pertama tadi, setelah lulus tetap berbaik sangka sama Gusti Allah. Yang kedua, jangan mentang-mentang jadi wisudawan wisudawati menganggap rendah orang tua, ibu yang melahirkan kita, yang membesarkan kita,
penuh kasih sayang, memandikan kita dan seterusnya. Orang tua, ayah kita yang tangan-tangannya luka-luka mungkin, yang tidurnya kurang. Untuk sahabat-sahabat sekalian, jangan sekali-sekali membuat hati beliau-beliau yang di atas ini sedih, menitikan air mata. Beliau-beliau hanya boleh menitikan air mata kebahagiaan. Sanggup ya? Sanggup ya? Hanya membuat beliau-beliau yang di atas, sahabat-sahabat sekalian ini, menitikan air mata hanya boleh satu alasan. Karena kebahagiaan. Nanti selebihnya Allah yang noto. Yang ketiga, sampaikan apa adanya, ide dan seterusnya, sampaikan apa adanya ke publik. Termasuk di dalam hal ini adalah penggunaan sosial media. Mungkin ini sekedar pengingat. Seringkali teman-teman ini kan ya aktif di sosial media lah. Ya generasinya kan generasi digital, apa namanya, born digital gitu kan. Terlahir secara digital. Nah ini sekali lagi patut diingat, jangan posting aneh-aneh. Selalu saring sebelum sharing. Karena bisa jadi karena satu klik likes itu menentukan masa depan Anda. Nanti mau masuk ke kementerian mana, ada profiling. Kebetulan di Kementerian Agama salah satu yang punya tanggung jawab untuk melakukan profiling digital saya. Saya melakukan misalnya kemarin beberapa orang panitia haji, kita profiling satu persatu. Yang dia terindikasi radikal, kita coret. Cuma jadi panitia haji aja dipertimbangkan seperti itu. Apalagi nanti misalnya sahabat-sahabat sekalian pengen melanjutkan kuliah ke Amerika, ke Eropa, dan seterusnya, itu dilihat lagi. Oh ini maki-maki Presiden Amerika nih, dihapus saja mumpung belum terlambat, dihapus jejak digitalnya. Walaupun jejak digital ini gak sepenuhnya bisa dihapus. Berbeda dengan Rokib Atid yang bisa menghapus dosa dengan bacaan istighfar. Kalau jejak digital itu di bacaan istighfar masih tetap ada. Google Index-nya seringkali muncul. Kadang tersembunyi di cache atau Google Cache itu muncul. Jadi sekali lagi pesan saya itu, ini sharing. Apalagi di luar sana mesin-mesin itu berkompetisi memantau kita. Mungkin itu sharing pengalaman saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.